Shalom saudara dan saudari. Dalam Alkitab ada berkata, Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan memulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, penuh dengan kasih sayang. Pada saat ini mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita melalui lagu-lagu. Dalam segala perkara, tinggi
Mengapa ku datang menyembahmu di sini? Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Saudara dan saudari, sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadahkan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami menaikkan segala pujian, segala penghormatan, segala ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan Allah kami yang layak untuk menerima segala pujian, penyembahan, penghormatan. Ini kami di hadapan Tuhan, kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita bertemu sekali lagi di dalam kebaktian di atas talian, dan pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, dan saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sehingga ayat yang ke-13. Dan pada pagi ini kita akan berkongsi tentang kenali peperangan rohani Anda. Nah, kehidupan rohani adalah sebuah medan peperangan secara rohani. Orang percaya disamakan dengan seorang prajurit rohani. Sebagai seorang prajurit rohani, kita perlu mengenali apakah peperangan rohani kita, karena hal ini akan membantu kita untuk menang. Apakah yang perlu kita kenali atau ketahui? Nah, pada pagi ini izinkan saya untuk mengongsikan 3 perkara. Yang pertama, kenali kekuatan rohani Anda. Mari kita lihat bersama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, binalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, karena kamu hidup bersatu dengan Dia. Dan sekurang-kurangnya terdapat 2 kebenaran di dalam ayat yang ke-10, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk bertanya, siapakah kekuatan rohani kita? Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan rohani kita. Tetapi pertanyaan yang lain, bagaimanakah kita membina kekuatan rohani kita? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, sekurang-kurangnya terdapat 2 kebenaran yang membantu kita untuk membina kekuatan rohani kita di dalam ayat yang ke-10. Kebenaran yang pertama, kita harus membina kekuatan kita dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan. Amin. Mengapa? Di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita adalah manusia yang fana. Sebagai manusia yang fana, kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Itu sebabnya kita memerlukan kekuatan yang berasal daripada kuasa Tuhan. Nah, mari kita imbas kembali pada waktu Tuhan Yesus, selepas Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, dan pada waktu sebelum Tuhan Yesus terangkat kembali ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa mereka harus menanti, mereka harus menunggu, dan mereka harus menerima kekuatan ataupun kekuasaan yang berasal
daripada tempat yang maha tinggi. Tujuannya adalah supaya mereka beroleh kekuatan di dalam menjalani kehidupan rohani mereka. Amin. Kebenaran yang kedua dikatakan kita harus membina kekuatan rohani kita dengan hidup bersatu dengan Tuhan. Nah, mengapa kita harus hidup bersatu dengan Tuhan? Kalau kita melihat di dalam kitab Injil, khususnya di dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya atau cabang-cabangnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Dia, kalau kita hidup bersatu dengan Dia, kita akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita hidup di luar daripada Tuhan Yesus ataupun di luar kesatuan dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan dapat bergerak apa-apa dan kita juga tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Itu sebabnya saudara dan saudari, bagaimana kita membina kekuatan rohani kita? Kebenaran yang pertama mengatakan kita harus membina kekuatan dengan menerima kekuatan yang berasal daripada kuasa Tuhan. Dan seterusnya kita harus hidup bersatu dengan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan. Amin. Yang kedua, kenali persenjataan rohani kita. Nah, pertanyaannya ialah, apakah persenjataan rohani kita? Nah, kita boleh lihat itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sehingga ayat yang ke-18. Tetapi pada minggu ini saya tidak akan menjelaskan secara terperinci tentang persenjataan rohani ini, karena itu akan dikongsikan ataupun dikupas pada minggu hadapan. Tetapi apa yang saya ingin bawa kita untuk berikan tumpuan pada pagi ini ialah apakah kepentingan persenjataan rohani ini. Nah, mari kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Dalam ayat yang ke-11, pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Oleh itu, sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian, setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjak sedikit pun. Nah, kalau kita perhatikan dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13, sekurang-kurangnya ada dua perkara yang diulangi. Misalnya, pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah. Ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-11, tapi juga diulangi di dalam ayat yang ke-13. Kepentingan persenjataan rohani ini juga dicatatkan secara khusus di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-13. Dikatakan supaya kamu dapat mempertahankan diri. Kemudian dalam ayat yang ke-13 juga dikatakan supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Jadi saudara dan saudari, apakah, saya ulangi, apakah kepentingan persenjataan rohani ini? Kepentingan persenjataan rohani ini adalah sebagai senjata pertahanan kita. Amin. Dan yang ketiga, kenali musuh rohani Anda.
Mari kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-12. Hal itu demikian karena kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini. Siapakah musuh rohani kita? Di dalam ayat yang ke-11 disebutkan secara jelas bahwa iblis adalah musuh kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 dijelaskan bahwa roh-roh jahat adalah musuh kita. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa di dalam peperangan rohani kita tidak berhadapan atau kita tidak melawan dengan sesama manusia, tetapi musuh kita di dalam peperangan rohani ini adalah iblis dan roh jahat atau kuasa kegelapan. Boleh paham saudara dan saudari? Pertanyaannya, bagaimanakah cara musuh ini menyerang kita? Bagaimanakah iblis? Bagaimanakah roh-roh jahat menyerang kita dalam perjalanan iman kita? Nah, izinkan saya untuk mengajak kita mengambil sekurang-kurangnya satu contoh sahaja yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat sehingga ayat yang ketujuh. Saya bacakan. Ular itu menjawab, "Itu tidak benar. Kamu tidak akan mati." Allah berfirman demikian karena Dia tahu bahwa jika kamu makan buah itu, pikiran kamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Perempuan itu nampak bahwa pokok itu cantik dan buahnya enak dimakan. Dia berpikir, betapa baiknya jika dia menjadi bijaksana. Oleh itu, dia memetik buah pokok itu dan memakannya. Dia juga memberikan buah pokok itu kepada suaminya, dan suaminya pun makan buah itu. Sebaik sahaja mereka makan buah itu, pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka bertelanjang. Oleh itu mereka merangkaikan daun ara lalu menutupi tubuh mereka dengan rangkaian daun itu. Jadi saudara dan saudari, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang ketiga, seluruh pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana iblis memperdaya manusia yang pertama, yaitu Hawa dan juga Adam. Bagaimanakah iblis memperdayakan mereka? Dia memperdayakan mereka dengan tipu mus, lihat, atau dalam perkataan lain, dia menipu manusia. Dia menipu mereka dengan mengatakan dua hal, melalui dua hal ini. Yaitu yang pertama, dia mengatakan bahwa kalau mereka makan buah itu, pikiran mereka akan terbuka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, mata mereka akan terbuka. Pertanyaannya, benarkah mata mereka akan terbuka? Benarkah pikiran mereka akan terbuka selepas memakan buah itu? Bukankah pada waktu Tuhan menciptakan mereka, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan mereka secara sempurna? Mata mereka sememangnya sudah terbuka, pikiran mereka sememangnya sudah terbuka, dan dikatakan bahwa mereka dapat melihat Allah, mereka dapat mengenal Allah secara pribadi, dan mereka dapat mengalami persekutuan yang akrab dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi mereka. Mereka dapat melihat, mereka dapat mengenal, dan mereka dapat mengalami Allah. Jadi saudara dan saudari, iblis menipu mereka dengan mengatakan bahwa mata
atau pikiran mereka akan terbuka. Sedangkan sebelumnya mata dan pikiran mereka sudah pun terbuka. Nah, contoh yang lain, iblis mengatakan bahwa mereka akan menjadi seperti Allah. Benarkah? Kalau mereka makan buah itu, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Bukankah pada waktu Tuhan menciptakan mereka, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan mereka menurut rupa dan gambar kita. Bukankah pada waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Jadi saudara dan saudari, ini merupakan satu penipuan. Nah, apakah kesannya akibat manusia terpedaya dengan tipu muslihat daripada si iblis ini? Hakikatnya citra diri manusia menjadi rosak. Itu sebabnya pada hari ini kalau kita memperhatikan manusia selepas kejatuhan, umat manusia cenderung berbuat dosa. Keinginan semata-mata adalah dosa, cenderung berbuat dosa, dan cenderung melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Karena citra diri manusia yang dicipta serupa dengan gambar Allah sudah pun menjadi rosak dan menyedihkan. Ketika Hawa melihat buah itu, dia mengatakan betapa baiknya kalau saya mengambil, kalau saya makan buah ini, karena buah ini memberikan pengetahuan. Tapi tahukah kita, saudara dan saudari, bahwa selepas mereka mengambil dan makan buah itu, tiada pengetahuan yang bertambah ditambahkan kepada mereka selain daripada perasaan malu karena kesadaran bahwa diri mereka bertelanjang. Jadi saudara dan saudari, kenali peperangan rohani Anda. Kita harus mengenali peperangan rohani kita. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang boleh membantu kita di dalam mengenal peperangan rohani kita. Yaitu pertama, kita harus mengenali apakah kekuatan rohani kita. Dan yang kedua, kita harus mengenal apakah persenjataan rohani kita. Dan yang ketiga, kita harus mengenal siapakah musuh rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami sedang berada di dalam medan peperangan, medan pertempuran secara rohani. Dan musuh kami bukanlah darah dan daging, tetapi iblis dan juga roh-roh kegelapan. Bapa, pada saat ini kami berdoa, sementara kami menjalani kehidupan rohani kami, sementara kami berada di medan peperangan secara rohani, bantulah kami untuk mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan rohani kami. Dan bantulah kami Tuhan untuk mengenal apakah persenjataan rohani yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat bertahan dan mempertahankan diri kami di dalam peperangan rohani ini. Dan bantulah kami untuk mengenal musuh kami, bahkan mengenal tipu muslihat yang didatangkan oleh musuh kami. Tolong kami supaya tidak terpedaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada perlindungan, keselamatan, kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua katakan amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga.
dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Allah sumber kehidupan dan pemulihan serta berkat. Kedua, berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar berkenan untuk memulihkan ekonomi negara. Turut berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan pimpinan kepada pihak pemerintah dalam menangani cabaran masa kini. Ketiga, berdoa untuk individu-individu dan keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan kehilangan punca pendapatan kesan daripada pandemik. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk menemukan sumber pendapatan. Keempat, berdoa untuk umat Tuhan agar dapat saling memperhatikan dan menguatkan di antara satu sama lain. Pada masa yang sama, kita turut memperhatikan keperluan masyarakat sekitar dan terus menjadi garam dan cahaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami.
Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia melihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita.